Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurjihanisa dari kelas 2C, jurusan PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa mengenai mata kuliah IPA lanjutan yang membahas mengenai analisa gerak menggunakan tracker pada mobil-mobilan. Di sini terdapat identitas diri saya dan juga alokasi ataupun jadwal pelaksanaan. Yang pertama yaitu mendownload aplikasi tracker pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, mengikuti workshop tracker pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021, menganalisa gerak mobil menggunakan tracker pada hari Minggu tanggal 4 April 2021, membuat LKM pada hari Selasa tanggal 26 April 2021, serta merevisi LKM pada hari Kamis tanggal 8 April 2021. Di sini terdapat pengantar yang mengatakan bahwa semakin banyak gaya yang kita berikan pada suatu benda, maka semakin mudah pula benda tersebut terdorong ke depan. Ada pula tujuan dalam kegiatan ini. Yang pertama yaitu membuat mobil mainan bertenaga angin. Yang kedua yaitu menentukan besarnya gaya dorong, kecepatan, percepatan, usaha, dan energi yang bekerja pada benda menggunakan software tracker. Yang ketiga yaitu menganalisis hubungan antara arah gaya, kecepatan, dan percepatan dalam satu dimensi. Dan yang keempat yaitu menganalisis hubungan usaha dan energi yang bekerja pada benda. Dan di sini kita memerlukan alat dan bahan dalam membuat mobil-mobilan bertenaga angin. Yang pertama yaitu solder, yang kedua yaitu software tracker yang bisa didownload pada link yang tertera. Yang ketiga yaitu botol bekas, botol susu bekas atau bahan lainnya yang dapat digunakan sebagai bodi mobil, sedotan plastik, tusuk sate, sumpit ataupun lidi, tutup botol, roda mainan bekas, sandal karet bekas, dan balon karet. Di sini terdapat prosedur kerja dalam menganalisis gerak benda menggunakan tracker. Yang pertama yaitu mendownload tracker pada laman yang telah tersedia, kemudian menginstal pada laptop atau komputer. Yang kedua yaitu mempelajari tutorial tracker pada link yang telah tertera. Yang ketiga yaitu membuka program. Bukalah program tracker dengan menggunakan double klik shortcut tracker pada desktop, komputer, atau laptop Anda. Keempat yaitu memasukkan video, memilih menu file, lalu memilih open file di bagian pojok kiri. Setelah itu cari login atau file video tentang gerak yang sudah kita simpan di komputer sebelumnya. Yang kelima yaitu memilih frame video. Jika video sudah berhasil dimasukkan dalam ruang kerja tracker, langkah selanjutnya adalah memilih bagian video yang akan dianalisis. Ingat, tidak semua bagian video merupakan bagian yang penting untuk dianalisis. Oleh karena itu, kita harus memotong bagian yang tidak penting itu. Caranya adalah dengan memutar atau memplay dulu videonya hingga kita bisa mengetahui bagian video mana yang perlu dianalisis. Pada bagian pojok kiri bawah terdapat angka berwarna merah untuk menunjukkan bilangan frame selama video diputar. Perhatikan angka-angka pada bagian terakhir tersebut, lalu tentukan pada frame keberapa video akan dimulai atau start dan pada frame keberapa pula akan diakhiri untuk kepentingan analisis tersebut. Setelah itu, klik icon clip setting yang gambarnya negatif film. Lalu tuliskan angka pada start frame dan end frame. Yang keenam yaitu proses kalibrasi panjang. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa saat melakukan proses perekaman harus meletakkan penggaris dengan panjang 1 meter. Panjang penggaris tersebut kini akan digunakan untuk mendefinisikan panjang pada analisis ini. Caranya adalah dengan mengklik calibration tools, kemudian klik new, dan setelah itu calibration stick sehingga muncul garis berwarna biru pada ruang kerja tracker. Gantilah angka 100 menjadi 1000, lalu pindahkanlah ujung-ujung garis biru tersebut pada ujung-ujung penggaris 1 meter pada tampilan video. Melalui cara ini kita
telah mengkalibrasi panjang penggaris tersebut sebesar 1 meter. Yang ketujuh yaitu memasukkan sumber koordinat. Buatlah koordinat kartesian yaitu sumbu X dan Y pada ruang kerja. Klik ikon koordinat akses, maka pada ruang kerja akan muncul dua buah garis berwarna ungu yang saling memotong secara tegak lurus sebagai koordinat posisi benda. Lalu geserlah koordinat tersebut dengan meletakkan titik asal yaitu 0,0 pada bagian objek saat pada frame start. Setelah berhasil, sembunyikan koordinat dengan cara klik sekali lagi pada ikon koordinat akses. Yang kedelapan yaitu membuat point mesh. Definisikanlah massa benda dengan cara klik ikon create, kemudian klik point mesh sehingga muncullah box bertuliskan point mesh A. Pada percobaan yang mempertimbangkan massa benda, masukkanlah nilai massa benda pada box tersebut. Namun pada kasus gerak parabola, massa benda tidak memberikan pengaruh pada saat analisis, sehingga kita dapat membiarkan angka pada box tersebut bernilai 1. Dan yang kesembilan yaitu membuat jalur gerakan benda. Langkah ini merupakan puncak dari aktivitas track objek benda yang bergerak. Ada dua teknik yang bisa kita pilih. Yang pertama yaitu teknik manual. Dengan menekan tombol Shift pada keyboard, kemudian pada saat yang sama arahkan kursor di atas permukaan objek, lalu tekan klik kiri, sesaat kemudian objek akan melangkah ke frame berikutnya. Lalu lakukan hal yang sama, yaitu tekan tombol Shift dan klik permukaan objek. Lakukan langkah tersebut terus-menerus hingga sampai pada frame terakhir. Jika langkah ini sudah dilaksanakan, maka di layar samping kanan secara otomatis akan muncul grafik dan tabel waktu serta posisi. Yang kedua yaitu teknik otomatis. Dengan mengklik box point mesh A pada tracker, setelah itu klik juga auto tracker sehingga memunculkan auto tracker box. Tekan tombol Shift plus Ctrl pada keyboard, kemudian taruhlah kursor di atas permukaan objek, lalu klik kiri sehingga akan mengaktifkan tombol Search pada auto tracker box. Kemudian klik tombol Search sehingga objek akan bergerak secara otomatis. Jika bola berhenti padahal belum sampai pada frame terakhir, maka klik tombol Accept pada bagian bawah box hingga objek bergerak kembali. Jika langkah ini sudah dilaksanakan, maka di layar samping kanan juga secara otomatis akan memunculkan grafik serta tabel dan posisinya. Dan yang ke-10 adalah menganalisis tabel ataupun grafik. Jika proses membuat jalur sudah berhasil, maka di sisi kanan ruang kerja tracker akan muncul dua bagian penting, yaitu grafik posisi dan waktu, serta tabel posisi dan waktu. Kita bisa mengubah variabel atau besaran apa yang mau ditampilkan dengan cara klik judul sumbu, lalu gantilah dengan variabel yang dikehendaki. Sebagai contoh, yaitu pada huruf X, kita klik, maka akan muncul pilihan simbol-simbol untuk variabel lain seperti Y, Vx, Vy, dan lain-lain. Untuk melakukan analisis lebih lanjut, double-klik area grafik, maka akan tersaji data toolbox. Melalui box inilah kita bisa melakukan banyak analisa grafik untuk gerak yang sudah kita rekam. Klik menu Measure, lalu pilihlah koordinat, slope, dan area. Setelah itu klik menu Analis, lalu pilihlah statistik dan curve fit. Berdasarkan berbagai informasi yang ada pada data toolbox, maka akan ada banyak data dan grafik yang bisa kita analisis. Sebagai contoh pada penjelasan di atas, kita baru saja menganalisis grafik posisi Y dan waktu. Pada bagian samping kanan atas tersaji beberapa data statistik seperti nilai maksimum, minimum, rata, dan simpangan baku. Sedangkan di bawahnya kita bisa melihat nilai posisi Y yang terus berubah sesuai dengan perubahan waktu. Dan di sini terdapat hasil pengamatan analisa yang telah saya lakukan dengan menentukan waktu, jarak, kecepatan, percepatan, usaha, energi potensial, dan energi kinetik.
Dan di sini dapat dilihat bahwa ada salah satu gambar saat saya melakukan sebuah analisis pada mobil-mobilan bertenaga angin pada aplikasi tracker. Dan di sini terdapat hasil diskusi. Yang pertama yaitu grafik hubungan antara gaya dan kecepatan benda. Seperti yang terlihat bahwa gaya dilambangkan dengan warna biru dan kecepatan dilambangkan dengan warna oranye. Dan nomor 2 yaitu hubungan antara gaya dan kecepatan gerak benda. Hubungan antara gaya dan kecepatan gerak benda adalah berbanding lurus, di mana semakin besar gaya yang diberikan kepada sebuah benda, maka kecepatan geraknya juga akan semakin besar. Yang ketiga yaitu grafik hubungan antara gaya dan usaha. Seperti yang dilihat juga pada gambar, grafiknya hampir sama dengan gaya dan kecepatan gerak pada benda. Namun, ada beberapa hal yang berbeda. Dan yang keempat yaitu hubungan antara gaya dengan usaha. Hubungan antara gaya dan usaha adalah berbanding lurus karena suatu benda dapat melakukan usaha jika adanya sebuah gaya yang diberikan dan mengalami sebuah perpindahan seperti rumusnya yaitu W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha, F adalah gaya, dan S adalah jarak. Yang kelima yaitu grafik hubungan antara usaha dan energi kinetik. Dapat dilihat bahwa usaha dan energi kinetik menyatu, yang berarti bahwa mereka juga berbanding lurus. Hubungan antara usaha dan energi kinetik. Hubungan usaha dan energi kinetik yaitu adanya suatu usaha yang dilakukan oleh sebuah benda yang bergerak akan sama dengan besarnya perubahan energi kinetik itu sendiri. Jika usaha yang diberikan bernilai besar, maka energi kinetiknya juga akan bernilai besar. Yang ketujuh yaitu Mika memindahkan besi yang awalnya diam dan bermasa 5 kg. Setelah 2 sekon, kecepatan geraknya menjadi 10 meter per sekon. Tentukan berapa gaya yang dilakukan oleh Mika. Langkah awal yaitu kita membuat yang diketahui dan ditanya, seperti pada soal yaitu masanya adalah 5 kg, waktunya adalah 2 sekon, dan kecepatan geraknya menjadi 10 meter per sekon itu merupakan kecepatan akhir, yang berarti hal tersebut merupakan VT. Dan yang ditanya adalah gaya yang dilakukan oleh Mika. Rumus gaya adalah massa dikali percepatan, yang berarti kita harus mencari percepatan terlebih dahulu dengan rumus VT dikurang FO per T, di mana FO merupakan kecepatan awal, yang berarti kecepatan awalnya adalah 0. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya hal-hal yang telah diketahui tadi seperti VT, FO, dan T. Setelah itu diperoleh hasil A atau percepatan adalah 5 meter per sekon kuadrat. Setelah itu barulah kita dapat mencari F, di mana massa dikali percepatan sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25 Newton. Jadi gaya yang dilakukan oleh Mika adalah 25 Newton. Nomor 8. Sebuah mobil memiliki massa M dan berdaya P. Jika semula mobil tersebut dalam keadaan diam, maka berapa kecepatannya setelah melaju selama 2 detik? Diketahui bahwa M-nya atau massa adalah M dan daya adalah P, dengan waktu adalah 2 sekon. Yang ditanya adalah kecepatan setelah melaju selama 2 detik. Yang berarti yang ditanya adalah V2-nya. Kita ketahui bahwa rumus usaha adalah P dikali T, di mana usaha itu sama dengan energi kinetik. Maka dari itu, kita masukkan rumus energi kinetik 1/2 mv2 kuadrat dikurang 1/2 mv1 kuadrat sama dengan PT, di mana PT tersebut adalah rumus dari W itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa V1 adalah 0, jadi hanya tersisa rumus untuk 1/2 mv2 kuadrat sama dengan P dikali T. Setelah itu, karena kita akan mencari V2 kuadrat, maka kita akan memindahkan 1/2 M ke sebelah kanan di tempatnya ruas P dikali T. Dan didapat hasil akar 4P per M, dan dapat disederhanakan menjadi
2 akar P per M. Jadi kecepatan mobil setelah melaju selama 2 detik adalah 2 akar P per M meter per sekon. Dan di sini kita dapat menarik kesimpulan, yaitu dengan melakukan analisis pada mobil mainan bertenaga angin tersebut, kita dapat menentukan besarnya sebuah gaya dorong, kecepatan, percepatan, usaha, serta energi yang bekerja pada benda. Hubungan antara gaya dan kecepatan gerak benda adalah berbanding lurus, di mana semakin besar gaya yang diberikan kepada sebuah benda, maka kecepatan geraknya juga akan semakin besar. Hubungan antara gaya dan usaha adalah berbanding lurus juga karena suatu benda dapat melakukan usaha jika adanya sebuah gaya yang diberikan kepada suatu benda dan mengalami sebuah perpindahan. Hubungan usaha dan energi kinetik, yaitu dengan adanya suatu usaha yang dilakukan oleh sebuah benda yang bergerak, akan sama dengan besarnya perubahan energi kinetik itu sendiri. Jika usaha yang diberikan bernilai besar, maka energi kinetiknya juga akan bernilai besar. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.